Halo semua, selamat datang di channel YouTube Resep Puluh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya terinspirasi dari New York Cookies. Saya bikin dengan versi yang lebih ekonomis, tapi juga nggak terlalu ekonomis ya, karena kacang yang digunakan juga kacang almond. Rasanya tentu saja enak dan renyah. Gimana caranya? Yuk kita mulai ke cara membuatnya. Masukkan ke dalam wadah 140 gram margarin, kalau mau spesial bisa diganti dengan butter. Masukkan 60 gram gula palem, 60 gram gula pasir, lalu mixer ketiga bahan ini dengan kecepatan rendah lalu dinaikkan sampai kecepatan sedang sampai membentuk adonan yang lembut dan berwarna pucat. Buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya ya, supaya nggak ketinggalan video terbaru dari saya yang diupload setiap minggunya. Kalau sudah lembut dan berwarna pucat seperti ini, selanjutnya saya mau masukkan 1 butir telur utuh suhu ruang. Ini beratnya kira-kira 55 gram tanpa cangkang. Mixer lagi dengan kecepatan rendah sampai tercampur hanya dalam hitungan detik. Kalau sudah tercampur, selanjutnya kita matikan mixernya dan pemakaian mixer akan kita stop sampai di sini. Rapikan adonan untuk memastikan adonannya tercampur rata. Setelah ini kita mau masukkan bahan-bahan kering. Pertama masukkan 40 gram tepung protein rendah, saya pakai kunci biru. Selanjutnya masukkan juga 10 gram maizena, setengah sendok teh soda kue. Lalu jangan lupa supaya hasilnya maksimal, tambahkan juga 1 sendok teh perenyah kue atau emulplex. Semua bahan kering wajib diayak supaya nggak bergerindil. Habis itu kita masukkan 30 gram coklat bubuk, pilih coklat dengan kualitas bagus. Lalu saya masukkan juga 150 gram tepung protein sedang. Ini saya masukkan sebagian dulu. Untuk coklat bubuknya saya pakai merek Van Houten dan untuk tepung protein sedangnya saya pakai segitiga biru. Aduk semua bahan sampai menjadi adonan yang tercampur, tapi jangan lama-lama dan jangan terlalu keras mengaduknya supaya hasil kue keringnya enggak keras setelah matang. Nah, sekarang kita akan masukkan sisa tepungnya. Sebelum tepungnya diaduk, saya masukkan 80 gram kacang almond yang sudah dicincang kasar seperti ini. Ini kacang almondnya sudah matang karena saya beli kacang almond yang sudah dipanggang. Selanjutnya masukkan juga 125 gram dark coklat compound yang dipotong-potong dadu seperti ini. Sebaiknya dark coklat compound ini jangan diganti dengan choco chips ya, supaya rasanya lebih enak. Di resep ini saya nggak pakai vanila ataupun pasta coklat karena saya sudah pakai coklat bubuk yang bagus sehingga adonannya juga nggak akan amis. Di samping itu saya juga pakai telur yang kondisinya masih segar. Nah, kalau sudah tercampur rata, kita bisa lihat konsistensi adonannya itu lembek seperti ini ya teman-teman. Jangan ditambahkan tepung karena memang konsistensinya lembek seperti ini. Supaya adonannya lebih set dan mudah dibentuk, saya mau istirahatkan dulu selama 30 menit. Setelah 30 menit diistirahatkan dalam suhu ruang, selanjutnya adonan ditimbang supaya nanti menghasilkan adonan yang sama rata saat kita bagi. Nah, ini konsistensinya sudah lebih set, nggak lengket di tangan. Ini sudah enak dan sudah mudah untuk dibentuk. Total berat adonan adalah 748 gram, sehingga adonannya ini mau saya bagi menjadi 25 bagian. Masing-masing bagian beratnya sekitar 29-30 gram. Setelah ditimbang dikepal-kepal seperti ini, dikepal-kepal ringan aja supaya bentuknya nggak terlalu padat. Lalu tata di atas loyang, beri jarak secukupnya. Satu loyang ini bisa muat untuk 9 buah adonan. Saat dipanggang, adonannya nanti akan melebar, itu sebabnya kita kasih jarak yang cukup jauh antar masing-masing adonan. Selanjutnya, adonan akan ditekan sedikit aja supaya bentuknya lebih flat, nggak terlalu bulat, sambil ditata bentuknya supaya cantik. Nah, sambil membentuk adonan, jangan lupa kita memanaskan oven di suhu 200 derajat Celcius. Tapi selanjutnya adonan akan dipanggang di suhu 170 derajat Celcius selama 14 menit. Untuk lama waktu memanggang bisa disesuaikan dengan karakter oven masing-masing.
Setelah 6 menit dipanggang, adonan kita keluarkan dari dalam oven. Ini masih panas dan kita akan tekan bagian atasnya karena saat dipanggang tadi bagian atasnya itu menggelembung. Jadi saya nggak mau bentuk yang terlalu menggelembung ke atas, makanya saya tekan-tekan sedikit dalam kondisi masih panas. Hati-hati ya teman-teman. Penekanan ini akan membentuk retakan yang natural sehingga nanti bentuknya cantik banget. Kalau semuanya sudah selesai ditekan-tekan, selanjutnya adonan kita panggang lagi sampai matang. Nah, cara inilah yang membedakan antara video saya sebelumnya dengan video yang saya buat kali ini. Nah, ini dia teman-teman, cookies coklatnya sudah matang. Kita diamkan sampai dingin di dalam loyang karena panas loyang akan mematangkan cookiesnya. Saat masih panas, bagian permukaan atau bagian atasnya akan terasa lembek. Nah, ini sudah dingin, kita bisa lihat hasilnya ya teman-teman. Ada retakan-retakan yang natural di permukaannya, ini cantik banget. Untuk kematangannya juga pas, ini bagian bawahnya juga nggak gosong meskipun dipanggang dengan suhu tinggi. Ketebalannya seperti ini karena tadi kita tekan-tekan jadi bentuknya nggak menggelembung bulat ke atas. Di video kali ini saya nggak patahkan cookiesnya ya teman-teman, tapi dijamin ini cookiesnya itu renyah banget apalagi tadi kita sudah tambahkan bahan perenyah kue. Selanjutnya cookiesnya ini akan dikemas satu-satu menggunakan plastik cookies ukuran 9 x 11 cm seperti ini. Dan setelah dikemas di dalam plastik, saya akan kemas lagi menggunakan paper bag mini seperti ini kemudian diikat dengan pita. Sekarang kita akan bentuk dulu paper bagnya. Paper bagnya ini saya beli secara online, ini gampang banget, tinggal dilipat-lipat aja. Kemudian ini bagian bawahnya ditekuk ke dalam. Bahan paper bagnya tebal dan cara membentuknya juga mudah. Teman-teman bisa lihat di videonya ya. Satu resep cookies coklat ini bisa menghasilkan 25 buah, tergantung berat adonan yang dibutuhkan. Nah, sekarang bagian bawahnya ini sudah ditekuk ke bagian dalam semuanya dan sudah saling mengunci dalam lipatannya. Selanjutnya saya akan lipat bagian samping supaya paper bagnya ini lebih terbentuk. Nah, seperti ini ya teman-teman, dilipat setengah aja. Lalu jangan lupa untuk bagian tengahnya ini ada lubang untuk memasukkan pita, jangan lupa dibuang juga penutupnya. Nah, satu paper bag ini cukup untuk 3 buah cookies. Jadi paper bag ini sudah komplit dengan pitanya dengan warna yang senada. Masukkan pitanya ke dalam lubang yang sudah disediakan, kemudian ikat rapat dan bentuk menjadi sebuah pita yang cantik dan rapi. Kalau sudah terbentuk pita seperti ini, kita bisa lihat hasilnya ya teman-teman. Simple, sederhana, tetapi cantik dan berkesan mewah. Sangat cocok untuk dijadikan gift dalam berbagai acara. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Semoga bermanfaat dan menginspirasi. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah subscribe dan selalu mendukung channel ini. Mohon maaf jika ada salah. Saya Aida dari Resep Rongpulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.